Jadi kandang open di upgrade ke close itu jadi populasinya sekitar 7.000. Baru 1 tahun itu udah kena demo warga ya itu. Cegat kandangnya suruh nutup itu udah. Perkenalkan dulu, nama saya Bima. Kandang di sini terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mundangrejo. Untuk populasinya kandang yang sebelah sini itu sekitar 18.000. Untuk yang terlihat kamera ini 12.000. Untuk kandang ini milik pribadi, jadi milik bapak saya. Jadi saya di sini juga bantuin setiap hari. Setiap hari di sini juga tidur sini. Jadi kontrol ayamnya bisa setiap hari. Mulai fokus membantu di sini itu sekitar lulus sekolah SMA itu. Jadi baru 4 tahunan. Untuk mulai awalnya sendiri itu bapak sekitar 2012 itu. Ya waktu kecil itu sering juga main ke kandang tapi lokasinya belum di sini. Sebelumnya itu di Boyolali. Untuk kandang di sini tuh baru 4 tahunan. Sebelum bangun di sini tuh di depannya ini masih ada kandang lagi. Jadi itu bangun pertama populasinya sekitar 13.000. Terus bangun yang samping ini dulu. 1 tahun kemudian bangun yang ini. Untuk umur saya sendiri baru 21 tahun. Untuk beternaknya dari awal bapak dulu ikut Pak D dulu. Jadi bapak jadi ABK di kandangnya Pak D. Itu sekitar 1 tahunan. Habis itu baru mulai bikin kandang sendiri sampai sekarang. Alasan tertarik ke peternakan ya udah suka dari kecil lah. Itu ngopeni ayam gitu, ngopeni hewan-hewan itu udah hobi dari kecil. Untuk info-info cara beternak ya semua tetap dari bapak dulu. Terus ya tambahan membaca itu juga ada, dari kenalan-kenalan juga ada. Ya banyak lah pokoknya. Untuk perjalanan kandangnya itu waktu pertama kali buat itu masih open. Itu populasinya sekitar 3,5. Itu berjalan 3 atau 4 tahun itu. Terus sistem close house mulai udah ada yang punya itu. Terus kandangnya di upgrade ya. Jadi kandang open di upgrade ke close itu jadi populasinya sekitar 7.000. Sekitar pas saat itu baru 1 tahun itu udah kena demo warga ya itu. Jadi ya langsung tutup aja kandangnya. Waktu di demo itu protesnya gara-gara lalat itu. Itu katanya banyak sekali ya mengganggu warga itu katanya. Itu masalahnya yang kandangnya itu yang di close baru punya bapak saya, jadi kandangnya jejer 3 itu. Yang 2 masih open, yang 1 punya bapak saya udah close. Tapi ya diprotes semua. Jadi tiba-tiba itu pas kandang kosong, bapak saya itu datang ke kandang udah di warga, cegat warga itu. Cegat kandangnya suruh nutup itu, udah gitu. Jadi langsung suruh berhenti, udah nggak ada pembicaraan, langsung ya udah bingung itu. Belum cekin itu, jadi habis kandang kosong udah bersih itu juga mau isi itu, mau nunggu DUC malah kejadian itu. Pas di demo itu langsung cari kontrakan juga langsung dapat. Jadi ya daerah situ banyak yang udah berhenti gitu loh kandangnya itu. Jadi habis itu bapak saya nyari kontrakan di daerah Jatikwung. Itu sekitar 1 tahunan dapat itu. Habis itu cari lagi tanah kosong buat disewa, buat jadi kandang. Dapat di wilayah sini, Munggur sini, langsung buat ini 1 kandang dulu, terus 1 tahun berikutnya bikin 1 kandang lagi, tahun berikutnya lagi bikin kandang yang ini, terakhir ini. Untuk kendala saat mengelola juga banyak sebenarnya. Itu bisa dari ABK-nya sendiri yang kurang jujur, terus kurang sregep juga bisa. Terus untuk masalah ayam itu terkadang juga dari DUC itu
sulit diprediksi. Terkadang datang itu juga ada banyak yang mati. Terus dari pakan kadang juga bisa, kalau kebanyakan gonta-ganti itu ke ayam juga pengaruhnya besar banget. Terkadang di musim-musim yang sangat ekstrim itu ayamnya mudah sakit. Jadi kematiannya sehari bisa 100 ekor gitu. Jadi untuk kerugiannya itu juga banyak itu. Jadi ABK yang kurang jujur itu terkadang bisa saat ayam mati itu bilangnya cuman 5 yang mati, ternyata cuman ada 1. Jadi yang 4 itu dikeluarin sendiri, lewat pakan juga bisa. Jadi hari ini makanin umpama 2 sak gitu, yang 1 sak itu dibawa keluar kandang langsung dijual cepat itu. Tapi waktu itu paling parah pas ayam habis. Jadi pernah pas ayam dipanen habis itu selisihnya 600 ekor. Dari populasi 12.000 itu selisihnya ayam yang dipanen sama ayam yang di kandang selisih 600 ekor. Jadi kami ya menebaknya dari ABK itu. Itu ABK-nya baru 2 periode itu. Untuk kasus seperti itu langsung ABK-nya dikeluarin. Untuk cari ABK yang jujur itu lebih baik dari awal milih orang yang belum pernah kerja di kandang. Jadi orang bener-bener baru kayak lulusan sekolah gitu, itu diajak ke kandang, kerja di situ, dididik dari kecil itu. Jadi orangnya bener-bener terpercaya. Kayak saya ini dari NTT semua ini 4 orang. Jadi bisa, insya Allah bisa dipercaya ini. Untuk ABK-nya yang dari NTT ini dari teman ini. Jadi dulu juga ada dapat ABK dari NTT tapi sudah pengalaman di kandang gitu. Terus pernah kerja di sini, masih hubungan baik terus. Kita juga suruh nyarikan orang di NTT, katanya bisa, datengin 4 orang. Untuk musim penyakit sendiri yang paling sering itu koli, yang paling berbahaya itu. Itu kalau udah kena koli, udah matinya banyak sekali itu. Untuk penyebab koli sendiri itu berasal dari air minum. Jadi sekitar pergantian musim itu airnya terkadang banyak bakteri. Jadi kalau sanitasi air kurang itu bisa jadi penyebab koli itu. Untuk pencegahan koli sendiri itu bisa dari saat DOC masuk. Jadi airnya itu selalu dikasih klorin. Kasih klorin gitu terus sudah cukup lah untuk sementara ini. Dikasih di tandon air itu. Untuk perbandingannya ya cuman dikasih nganu itu klorin biasa yang gelondong 1 butir 15-an ribu itu. Udah gitu. Itu masukin ke tandon air sampai habis baru diisi lagi gitu aja. Itu kalau 1 butir itu cuman bertahan 3 hari ya, 3 sampai 4 hari itu. Masukinnya sama semua. Jadi 1 butir kasih 1 tandon gitu. Untuk cuaca juga kalau tahun kemarin itu lebih ke panas. Ya panas sekali itu, sampai suhunya 40 lebih terus itu. Depannya itu dibuat semacam hujan buatan. Jadi ada alat semprot gitu, disemprotin ke depannya seldek gitu. Kalau dingin sendiri itu cuman dikuatin pemanasnya pas masih 2 minggu awal itu. Jadi kalau udah besar gitu ya tinggal ngurangin kipas sama ditabur sekam gitu kalau musim dinginnya dingin banget. Ini sama chicken baru 2 periode ini. Untuk iotingnya sendiri baru dipasang periode ini. Ini sementara baru 1 kandang, tapi satunya juga sudah siap itu alatnya, tinggal masang. Untuk penggunaan IoT sendiri ya cukup mudah bagi saya. Itu karena dikontrol lewat HP juga bisa. Selama ada koneksi internet bisa jalan, mudah lah. Untuk merawat kandang pas ada sama tidak adanya IoT juga agak
berbeda, ya IoT cukup membantu. Jadi bisa langsung dipantau lewat HP karena kita sehari-hari juga sudah megang HP. Jadi mantaunya lebih enak lah, lebih cepat. Kalau di HP itu mantaunya suhu kelembapan gitu. Kalau suhunya panas, kita nyalain kipas lewat HP, bisa itu pakai IoT itu. Cepat lah itu penanganan saat suhunya naik atau turun itu lebih cepat. Untuk 2 periode ini juga alhamdulillah udah bagus ini. Sapronak dari Ciin juga udah lumayan ini. Untuk PPL-nya itu datangnya seminggu 2 kali. Mereka biasanya ngecek bobot ayam sama kematian itu. Ya terkadang juga saling berbagi itu cara ngupeni ayam itu yang bagus dan maju bagaimana. Jadi supaya bisa saling membantu untuk bisa maju. Untuk beternak sendiri juga ada beberapa tips bagi yang menonton ini. Mungkin yang pertama itu kalau punya ABK itu harus jujur, juga kalau tidak punya kita harus jujur sendiri. Ayam itu harus dikontrol setiap hari, terus lebih teliti lagi kalau ngecek bobot ayam. Jadi hariannya itu harus naik bobotnya itu. Untuk gabungnya PT itu juga kalau bisa yang jelas asal-usul PT-nya itu kayak latar belakangnya itu bagus apa enggak. Karena kalau enggak itu juga sekarang banyak PT-PT yang kukut itu, hancur itu. Terus yang paling penting itu juga mau belajar, mendapat pendapat orang lain, juga menerima masukan. Untuk merawat ayam sendiri juga itu paling pengaruhnya cuma di pakan itu, ya kunci utamanya di pakan. Sebenarnya kalau pakannya udah bagus dari sana, ayam pun udah oke. Jadi udah dapat hasil lah. Untuk masalah ganti-ganti pakan itu juga bahaya kalau terkadang kandungannya itu terlalu jauh, bisa jadi dagingnya ndak jadi itu. Kalau gonta ganti pakan tapi pakannya bagus, itu masih aman-aman aja pakannya, ayamnya. Jadi ditimbang masih ADG-nya itu bisa nuntut terus.